وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seperti biasa, kita memulai terlebih dahulu dengan niat iktikaf agar kiranya diamnya kita di masjid ini bisa masih tetap dihitung oleh Allah sebagai satu amal ibadah dan tetap andai kata turunnya dari sejak sekarang, Lailatul Qadar itu kita bisa mendapatkannya dari awal pertama kali diturunkan. Oke, maka kita niat iktikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, cukup dengan niat begitu saja, hanya dengan ucapan, tapi ternyata ucapan tersebut dianggap oleh Allah sebagai suatu nilai ibadah. Itulah Islam. Kadang ada yang berat tapi hasilnya tidak ada sama sekali. Tapi ada yang ringan tapi memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa. Salah satunya apa? Ada yang disabdakan oleh Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat untuk timbangan kebaikan, habibatani ila rahman, dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat toh. Apa dua kalimat tersebut? Apa bunyinya? Dua kalimat tersebut apa? Pernah dengar? Kalimatani khafifatani, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Bunyinya subhana rabbiyal azim. Mohon maaf, subhana Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana bunyinya yang dua kalimat itu? Pernah dengar enggak? Bukan dua kalimat syahadat. Ya. Bukan dua kalimat syahadat. Ada dua kalimat ini pensucian kepada Allah. Subhana Allahumma shalli ala Muhammad. Agak lupa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dua kalimat yang ringan tapi sangat besar atau berat dalam timbangan amal. Cuma dua kalimat pentakdisan atau pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu dua kalimat tasbih yang ringan diucapkan tapi bermanfaat besar. Ya, seperti itulah keadaan Islam. Sama seperti niat iktikaf yang tadi kita ucapkan, niat iktikaf yang luar biasa, hasilnya luar biasa tapi ringan diucapkan di lisan kita. Cuma sekedar nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kita diam nyantai begini, zikiran biasa, Allah 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 Allah. Yang zikiran Allah tanpa niat iktikaf dengan zikiran Allah menggunakan niat iktikaf yang didapatkan pahala lebih besar dengan niat iktikaf. Beda. Makanya bahasa niat itu jauh lebih dipentingkan daripada amal perbuatan seorang muslim. Ya, bahasa Rasulullah, niatul mar'i khairun min amali. Niatnya seseorang itu jauh lebih baik daripada amal perbuatannya. Maknanya seseorang belum melaksanakan suatu amal tapi dia sudah berniat dan tidak sempat mengerjakannya. Seperti contoh malam ini kita niat mau melaksanakan sholat malam tapi ternyata ketiduran. Bangun adzan subuh, astagfirullah, adzan subuh. Saya tidak sempat melaksanakan sholat malam. Jenengan tetap dapat pahala sholat malam, tapi dari sisi pahala niatnya. Bagi orang yang tidak berniat, dia juga tidak sempat kelupaan, maka bisa dikatakan niatnya tidak dapat, amalnya juga tidak dapat. Seperti itulah. Nah, itu juga yang membedakan antara sah tidaknya suatu peribadatan.
Contoh, jenengan mandi wajib dengan mandi biasa yang membedakan hanya niat. Sama-sama mandi, enggak, sama-sama mandi. Cuma yang membedakan satunya mensucikan dari hadas besar, satunya hanya membersihkan badan. Kalau jenengan kena hadas besar, pas waktu mandi jenengan tidak niat, maka jenengan masih tetap dalam keadaan hadas besar. Bisa dipahami di sini? Berarti yang membedakan mandinya apa niatnya? Niatnya. Seperti itulah. Ringan tapi berdampak besar. Oke? Ya. Tadi malam kita sudah membahas terkait dengan satu kelebihan. Ya. Ada Rasulul Ummah, ada Kamalul Yakin, ada juga satu kelebihan yang berkaitan dengan diangkatnya beban berat dari umat Nabi Muhammad SAW. Satu bahasan sudah kita bahas tadi malam, yaitu apa? Di umat terdahulu, kalau bajunya kena najis, terkena najis, maka wajib dipotong, wajib digunting, wajib dibuang ya, tempat yang terkena najis tersebut. Itu kalau pakaian besar. Kalau terkena ke tempat, contoh masjid kita salah satu karpetnya kena najis, bisa dicuci enggak? Di umat sebelumnya karpet tersebut harus digunting. Atau kena keramiknya, nggak ada karpet di situ, kena keramiknya, cukup nggak dicuci? Nggak cukup, berarti harus dicongkel. Itulah beratnya syariat yang dialami oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi kena ke kita, hanya cukup ambil air seember, siram najis tersebut sampai bentuknya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya juga hilang. 4 niki selesai, cukup. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami di sini? Baik, kita masuk ke yang kedua. Apalagi hal-hal yang diangkat oleh Allah dan dipermudah untuk umat Nabi Muhammad. Ya, bahasa Abuya di dalam kitabnya ini adalah adamu muakalatil haid. Adamu muakalatil haid. Kalau diterjemahnya apa? Bahasa terjemahnya apa? Yang kedua adalah tidak memberi makan wanita yang sedang udur haid. Nah, jadi kasusnya kalau umat Nabi sebelumnya ini biasanya banyak terjadi di umat Nabi Musa, yaitu kaum Yahudi yang kita kenal dengan Bani Israel. Ya, ketika ada seorang wanita haid, uzur atau berhalangan, tidak hanya sekedar dia tidak diperbolehkan berhubungan atau kumpul dengan suaminya, dan hanya sekedar itu. Tapi semua secara total dia dilarang ikut duduk bersama suaminya. Makan bareng tidak boleh. Tidur tidur satu ranjang tidak boleh. Meskipun nggak ngapa-ngapain, Bahkan diam satu rumah tidak boleh. Susah nawabulan. Ini yang merana kira-kira siapa nih? Ya, kalangan ibu-ibu pasti sudah. Kalau sudah udur, susah wis. Kenapa? Satu rumah pun tidak boleh. Satu rumah pun dilarang. Oke lah kalau hanya 1 hari 1 malam. Kalau yang terjadi ternyata 15 hari, kira-kira gimana? Setiap bulan 15 hari dia tidak diperbolehkan untuk satu rumah dengan suaminya. Gak hanya dengan suaminya, dengan anak-anaknya pun tidak boleh. Berarti maknanya dia diasingkan. Ini seakan-akan suatu yang berbahaya. Seperti itulah. Itu kejadian di umat kaum Nabi Musa atau umat di kaum Yahudi. Di kaum Yahudi atau Bani Israel. Adapun di kalangan umat Nabi Muhammad, hal tersebut diangkat oleh Allah, dihapus oleh Allah, dan diganti dengan apa? Dengan larangan cukup dengan apa? Tidak diperbolehkannya seorang wanita yang udur atau berhalangan tersebut. Kenapa? Istimta. Istimta ini istilahnya bersenang-senang dengan suaminya antara pusar sampai lutut. Ini hukum fikih ya. Ini hukum fikih biar kita paham juga. Jadi ketika seorang wanita berhalangan yang tidak diperbolehkan hanya pada batasan dari pusar sampai lutut. Adapun sisanya monggo kerso.
Ya, terserah bebas. Ini Bu. Maknanya tidak kemudian ditinggalkan seperti yang terjadi di kalangan umat Nabi Musa atau di kalangan kaum Yahudi. Bersyukur nawabatan jadi umatnya Nabi Muhammad. Diangkat sudah aman ya, tidak perlu tidur sendirian lagi. Nah, seperti ini Bu. Itu yang kedua. Jadi beban berat sudah diangkat oleh Allah dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ada bahasa Nawawi ta'yinul qisas fil amdi wal khata'. Tadi kita membahas tadi kita waktu tarawih membaca ayat tentang kisos. Makna dari kisos ini gimana Pak Ustaz? Kisos itu hukum yang terjadi di syariat Islam. Kalau ada orang yang membunuh, maka dia juga harus dibunuh. Kalau ada orang yang menganiaya, mendolimi, contoh, saya ditempeleng seseorang, maka saya juga harus, boleh menempeleng orang tersebut. Cara begitu. Kalau ini balasan apa yang didapatkan oleh seseorang, maka orang yang melakukannya dia juga mendapat balasan yang setimpal sebagai kafarat. Kafarat ini istilahnya tebusan. Biar orang ini tidak mendapatkan dosa nanti di akhirat. Seperti ini Bu. Maka kalau kita mendapati ada seseorang membunuh, maka keluarga yang terbunuh boleh meminta kepada hakim untuk mengkisos orang yang membunuh tadi, mengkisos pembunuhnya tadi. Itu di dalam syariat Islam seperti itu. Nah, bagaimana dengan syariat umat sebelumnya? Umat sebelum Nabi Muhammad syariatnya seperti apa? Syariatnya sama, Bapak Ibu sekalian. Maknanya ketika seseorang terbunuh, maka orang yang membunuh harus juga dibunuh. Tapi ingat, yang menentukan adalah hakim, bukan sembarangan atau serampangan enak main bunuh begitu saja. Tidak bisa. Tetap seorang hakim yang menentukan. Nah, di umat sebelumnya ada perbedaan. Napa niku perbedaannya? Kalau sengaja ataupun tidak sengaja menggunakan alat pembunuhan atau bukan alat pembunuhan, maka tetap hukumnya sama. Yang membunuh harus tetap dibunuh. Nah, yang terjadi di umat Nabi Muhammad bagaimana? Sudah diangkat hukum tersebut dan diganti dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Kalau sengaja menggunakan alat membunuh seperti contoh pisau, maka dia wajib untuk dibunuh juga pembunuhnya ini. Tapi kalau orangnya sengaja tapi pakai pulpen alat membunuh nama buatan? Bukan. Pulpen itu alat tulis, bukan alat membunuh. Lah membunuhnya pakai pulpen. Orang ini dikisos apa buatan? Dibunuh juga apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia masuk kategori pembunuhan yang tidak menggunakan alat semestinya. Berarti apa hukumnya? Dia terkena diat istilahnya. Diat niki denda. Nanti kita bahas berapa dendanya. Kita bahas kisosnya dulu. Terus kalau andai kata orang ini tidak sengaja melempar barang, anggaplah kayak saya ke Bang Rolin, saya lempar HP. Bang, tolong terima, saya lempar, kena ke kepala. Maaf, nyampe ke ajalnya Bang Rolin. Saya kena kisos napa boten? Saya tidak sengaja menggunakan alat juga yang bukan untuk membunuh, maka saya juga tidak terkena kisos. Maknanya saya tidak dibunuh tapi wajib membayar denda. Sekarang pertanyaan kita, dendanya berapa? Denda atau bisa dikatakan harga untuk nyawa seorang muslim niku di dalam hukum Islam harganya 100 setara dengan 100 ekor unta. Sekarang kita nominalkan 1 ekor unta kira-kira harganya berapa? Gak usah kayak unta wis, sapi dulu. Kira-kira sapi 20 juta ya, anggaplah 20 juta. Berarti kalau 100 ekor kira-kira berapa? 2 miliar. Berarti saya memang nggak sengaja. Kalau saya melempar HP, Bang Rolin sampai terbunuh, saya memang nggak sengaja. Saya nggak dibunuh, tapi saya wajib bayar 2M ke keluarganya Bang Rolin. Enak nggak betul?
Gak enak juga kan keluarganya terbunuh kok enak gitu. Nah, tapi ini ada kejadian Bapak Ibu sekalian. Ada kejadiannya siapa? Salah seorang Habib, ya alumni dari Mekah juga pernah cerita. Saya pernah, supir saya nggak sengaja nabrak seorang kakek tua, nggak sengaja. Ya sebetulnya kesalahan itu ada di kakek ini. Waktu supirnya berangkat lampu hijau, tapi ternyata kakek ini maksa nyebrang. Akhirnya ketabraklah kakek tersebut. Ketika dicek, wafat. Waduh, keluarganya muring-muring, ngamuk-ngamuk. Ini kurang ajar ini segala macam. Udah ngamuk-ngamuk. Kita harus tuntut ini. Tidak mau, pokoknya harus tuntut. Bawa ke pengadilan dan lain sebagainya. Akhirnya Habib tadi bilang, Pak, mohon maaf. Ini sebetulnya bukan salah kita. Kalau nanti ini diusut, takutnya nanti jenengan yang salah. Tidak mau, tidak bisa pokoknya, harus diurus. Ya sudah begini saja. Nanti saya ke rumah Bapak. Kalau nanti saya ke rumah Bapak masih tetap tidak terima, oke kita melalui jalur pengadilan. Nah, akhirnya dikasihlah jaminan untuk Habib ini datang ke rumahnya Bapak tersebut, rumah anaknya. Ketika nyampe Habib ini bawa koper. Nyampe ke rumahnya, ketemu, masih ngamuk-ngamuk. Nah, apa yang Mas Sampean mau? Mau gimana ini sekarang? Mau model kekeluargaan? Duduk dulu, kita tenang. Duduk dulu. Saya ingin menyelesaikan dengan cara Islam. Bagaimana cara Islam itu? Ya makanya saya jelaskan. Akhirnya dijelaskan sama Habib ini. Karena saya tidak sengaja tadi, sopir saya memang yang nyetir, tapi tanggung jawab ada di saya. Karena tidak sengaja, jadi kalau dihukum Islam tidak ada namanya kisos. Yang ada dia denda. Mau bayar berapa sampai? Nah, ini dendanya kalau di Islam Pak. Mohon maaf ya, tolong diterima meskipun sedikit. Kopernya dikasih Pak. Ternyata ketika dibuka, total di dalamnya isi 2,5 miliar. Akhirnya si bapak langsung reda, nggak jadi ngamuk. Terus langsung ngomong gini ke Habibnya, ya tidak apa-apa Habib, bapak sudah tua memang. Ya sudah tidak masalah, ya udah tidak masalah, sudah selesai Habib. Jadi tidak perlu ke pengadilan Pak, udah selesai cukup di sini saja. Ya itulah yang terjadi. Kenapa? Karena denda di dalam Islam sangat menghargai harga seorang Muslim. Ya, harga seorang Muslim sangat mahal kalau di dalam agama Islam. Makanya terkait dengan agama kita sangat menghargai tersebut. Kalau dibunuh menggunakan alat membunuh, sengaja juga pembunuhannya, orang yang membunuh harus juga dibunuh. Karena harga nyawa seorang Muslim sangat mahal. Kalaupun ternyata keluarganya sudahlah, tidak usah dibunuh, kita tidak tega nanti main bunuh-bunuhan terus ini, sudahlah, cukuplah kita maafkan. Memaafkan orang yang membunuh bukan berarti bebas, tapi dia masih kena diat, harus membayar denda tadi. Berapa dendanya? 2 miliar. Kalau harganya 20 juta. Kalau ternyata harga unta sekarang 30 juta, berarti tinggal dihitung 3 miliar. Seperti itulah. Ya, alhamdulillah jadi kaya mendadak ya. Seperti itu. Jadi miliarder. Itu yang terjadi di umat Nabi Muhammad. Jadi kalau zaman dahulu umat kaum Yahudi atau kaum Nasrani, ketika mereka membunuh salah, nggak sengaja, atau dia memang sengaja benar-benar, atau menggunakan alat yang bukan semestinya dipakai untuk membunuh, maka hukumnya tetap sama. Satu, napa niku, orang tersebut harus dibunuh juga. Nah, seperti itu. Itu hukum yang terjadi di umat sebelum umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah di umat ini, di umatnya Nabi Muhammad, kalau salah enggak dianggap kisos, tapi tetap bayar denda. Nah, kira-kira kalau jenengan kena bayar denda niku, kira-kira pilih mana? Bayar denda atau lebih baik dibunuh saja? Kayaknya kalau bayar segitu dan sudahlah, mending saya dibunuh aja lah, biar selesai wes. Ini saya kalau menyiapkan uang segini ngutang kemana-mana, ini mati juga saya. Arahnya begitu. Nah, ya alhamdulillah itu yang nomor 3. Jadi tetap kisos itu
kisos ini sebagai hukuman, tapi di umat Nabi Muhammad kalau tidak sengaja tidak menjadi hukuman yang wajib dilakukan, tapi dirubah menjadi denda saja. Seperti itu. Maknanya Bapak Ibu sekalian, kenapa denda di dalam kisos ini kok besar-besar, kok mahal-mahal, kok tinggi nilainya? Ini sebetulnya ingin menunjukkan pada kita bahwa umat Muslim itu harusnya kaya. Mungkin apa bukan? Karena ketika kita kena kasus seperti ini, berarti mengumpulkan uang gampang apa bukan? Harusnya mudah. Berarti kita seharusnya dianjurkan oleh Allah untuk menjadi orang yang kaya. Masalahnya kaya itu bukan usaha, tapi kaya itu datang dari rezeki. Masuk nomotan. Laras apa buatan itu? Kaya itu rezeki, bukan hasil usaha. Tapi yang jadi pertanyaan kita, rezeki itu turun tiap hari nopo buatan? Rezeki itu turun tiap hari nopo buatan? Guru saya pernah menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Rezeki itu kayak kamu dapat hujan. Jadi daerah kamu hujan, luar biasa hujan deras. Nah, semua orang kena, semua orang dapat. Cuma masalahnya hujan tersebut ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya banyak. Loh kok bisa? Padahal hujannya rata. Iya, karena yang keluar ada yang bawa ember, ada yang bawa gayung, ada yang bawa gelas. Nah, ketika dapat semua hujannya berhenti, sudah full semua, hujan berhenti, masuk ke rumah masing-masing, ngeluh. Aku kok oleh segelas nih. Padahal hujannya deras. Yang dapat ember, dapat seember, saya kok cuma dapat seember. Padahal hujannya deras. Yang dapatnya setangki, karena dia bawa mobil tangki, dimasukkan semua air hujan itu, dia merasa cukup. Alhamdulillah, ya hujannya saya dapat banyak. Nanti air ini bisa saya jual. Artinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Rezeki itu tiap hari pasti turun. Tinggal kita bagaimana menjemputnya. Makanya istilah rezeki bukan bagaimana kita mencari rezeki, tapi bagaimana kita menjemput rezeki. Ngapain kita masih nyari? Rezeki tiap hari turun. Gak perlu kita nyari, tapi cukup menjemput. Nah, jemputnya kita menggunakan cara apa? Itu yang jadi perhitungannya. Kalau kita jemputnya dengan cara semangat luar biasa dengan niat ibadah, maka sama halnya kita menjemput rezeki itu dengan bawa wadah yang besar. Hasilnya kira-kira banyak atau tidak? Banyak. Tapi kadang orang salah dalam melaksanakan teori tersebut, metode tersebut, sehingga ketika dia mendapatkan rezeki yang sedikit, dia mengeluh. Padahal turunnya rezeki di hari tersebut turun turah-turah. Saking banyaknya luar biasa. Cuma kita menjemputnya kadang tidak, caranya tidak benar atau tidak semangat. Gitu kasihku. Makanya kalau ulama dulu pasti memberikan saran berikut. Lek mari subuh iku ojo turu cek rezekimu gak dipatok ayam. Maknanya kata niku aslinya bukan karena rezeki kita dipatok ayam beneran. Kalau dipatok ayam tinggal tangkap ayamnya, sembelih, selesai sudah balik lagi rezekinya. Tapi enggak, maknanya nopo? Rezeki tadi biar gak keduluan teman kamu. Ketika mereka bawa ember, kamu bawa juga pagi-pagi. Sebelum hujan rezeki turun, sudah siap dengan embernya. Kata niku. Bisa dipahami nih, ya? Nah, alhamdulillah. Untuk yang nomor 4 dan nomor 5, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu insyaallah di malam Rabu besok. Sekaligus sebagai penutup, penutup sementara. Nggak tahu ini sementara apa sementahun nanti, sementara, sementara. Mudah-mudahan sementara, bukan sementahun. Ya, untuk malam ini kita cukup dua poin tadi. Yang pertama, bahwa umat sebelumnya
tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan makan, tidur atau diam bareng dengan di satu rumah dengan seorang wanita yang mengalami udzur atau halangan. Alhamdulillah di umat Nabi Muhammad hal tersebut dibuang atau dihapus oleh Allah dan diperbolehkan selama ada batasan tidak dilanggar. Apa batasannya? Tidak boleh melanggar apa yang berada di antara pusar sampai lutut. Tidak boleh diganggu gugat. Selepas itu, selain itu silakan. Mau bagaimanapun juga. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait kisos, bahwa kisos di umat sebelumnya sengaja ataupun tidak sengaja tetap berlaku satu hukum. Tapi di umat Nabi Muhammad kalau sengaja hukumnya sama, yaitu dibunuh juga. Tapi kalau tidak sengaja cukup membayar denda. Dendanya berapa? Harga nyawa seorang muslim 100 ekor unta. Gak bisa ditawar, 100 ekor ayam mungkin gak bisa. 100 ekor unta itu harga nyawa seorang muslim. Makanya harus kita jaga bersama. Ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Akhirul kalam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau langsung itikaf mangga, yang mau keluar dulu monggo kerso. Nanti ketika masuk ke masjid